وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, tiada lain kata yang dengannya kita membuka majelis ilmu adalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan, atas segala hidayah yang membuat kita istiqamah melazimi jalan dari jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan ketaatan. Allah Azza wa Jal masih memberikan kita kecintaan kepada cari ilmu. Kalau bukan karena Allah, hati kita tidak akan pernah mencintai ilmu. Makanya ini diantara suatu nikmat yang besar apabila hati seorang muslim dijadikan cinta kepada ilmu. Ketika hati itu cinta kepada ilmu, ia akan merasakan nikmat dengan mempelajarinya, merasakan kenikmatan dengan menuntutnya. Jalan yang jauh, jarak yang jauh akan ia tempuh untuk bisa mendapatkan ilmu. Karena di dalam ilmu itu dia merasakan kenikmatan. Akan tetapi sebaliknya, orang-orang yang tidak merasakan kenikmatan dalam menuntut ilmu, yang dekat saja ia tidak akan mau mendatanginya. Maka ini tanda di antara tanda kebaikan. Pantaslah Nabi SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan jadikan dia faham tentang agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia khairil anam Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kembali membaca kitab as-salah dari kitab Bulughul Maram, bab salatil Jum'ah. Kita sampai kepada pembahasan sa'atul ijabah allati fi yaumil jumu'ah, waktu terkabulnya doa pada hari Jumat. Ini pembahasan yang sangat sering kita dengar, namun tidak ada salahnya kita kembali mengulang dan mengambil faidah-faidah yang lain dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, faidah dari sisi bahasa. Orang Arab membahasakan Jumat itu dengan dua bahasa, Jum'ah dan Jumu'ah. Kalau bahasa kita hari Jumat. Orang Arab punya dua bahasa, Jum'ah dan Jumu'ah. Mara bahasa antano baris mati mimna Jumat jelo Jumat, atau dengan baris apa dhammah, baris apa ngana baris dapan, baris dapan Jumu'ah. Itu dua bahasa yang sahih dan fasih dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Al-Quran, dalam surat Al-Jumu'ah itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah.
dengan dhammah pada mimnya. Baik. Di sini ada 4 hadis yang akan kita baca dalam pembahasan ini. Hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW zakara yaumal Jum'ah. Nabi SAW menyebutkan tentang hari Jumat. Faqala, Nabi SAW bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli. Pada hari Jumat itu terdapat satu waktu, tidaklah seorang hamba berdiri salat kemudian dia berdoa, yas'alullaha syai'an, meminta dan memohon kepada Allah sesuatu, illa a'tahu iyyah, melainkan Allah Azza wa Jalla akan memberikannya. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, Nabi mengisyaratkan dengan tangannya waktu mustajab itu sangat sedikit, waktu yang mustajab itu sangat sebentar. Ini hadis yang pertama, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, wa hiya sa'atun khafifah, waktu yang sangat sebentar. Baik, hadis yang kedua. Ini hadisnya umum. Yang pertama ini hadisnya umum, mengatakan hari Jumat itu ada waktu mustajab dan waktunya cuman sebentar. Hadis kedua. Wa an Abi Burdah an abihi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya ma baina an yajlisal imam ila an tuqdas salah, rawahu Muslimun. Waktu mustajab itu adalah di antara duduknya imam di atas mimbar sampai selesainya waktu salat Jumat, sampai selesainya ditunaikan salat Jumat. Nah, hadis yang kedua ini keterangan bahwasanya waktu mustajab itu, apa kata Nabi SAW? Semenjak duduknya imam di atas mimbar sampai selesainya salat Jumat. Baik. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis yang keberapa? Yang ketiga, hadis Abdullah bin Salam. Nah, hadis Abdullah bin Salam ini ikhwatal iman, kita akan sebutkan ini biografi singkat beliau sekarang. Abu Hurairah sudah kita sebutkan biografinya. Sekarang kita akan sebutkan Jabir bin Abdullah, nanti hadis yang terakhir sudah kita sebutkan. Kemudian kita akan sebutkan sekarang biografi singkat salah seorang sahabat Rasul SAW yang mulia, yang dahulunya adalah seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Hadis yang ketiga ini hadis riwayat Abdullah bin Salam dalam Sunan Ibnu Majah dan Musnad al-Imam Ahmad. Apa kata beliau? Qultu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis. Aku mengatakan kepada Nabi SAW dalam keadaan duduk, inna lanajidu fi kitabina fi yaumil jum'ah sa'atan la yuwafiquha mu'minun yusalli yas'alullaha fiha syai'an illa qadallahu lahu hajatahu. Kata Abdullah bin Salam, kami mendapati dalam kitab kami. Kitab apa kitabnya? Orang Yahud, apa kitabnya? Wah, ini kata-kata Abu Sayyaf. Abu Sayyaf, apa kitab sucinya orang-orang Yahudi? Kitab sucinya orang Yahudi. Memang ikas, hah? Oh, itu Zabur Injil dong. Gabungan ngejamak piye nih? La ilallah. Nah, ibu-ibu, Abu Sayyaf kitabnya orang Yahudi, Zabur dan Injil mana? Mikas.
Ngelaruan sama mikas nih. Nengka aja nah. Amadi. Apa? Taurat. Apa sayang? Taurat. Taurat. Ya, Zabur kancain Injil. Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud. Injil kepada Nabi Isa. Orang Yahud punya kitab dalam Taurat. Apa katanya? Wahai Rasulullah, kita ini dapat dalam kitab Taurat, pada hari Jumat itu ada waktu yang mustajab. Apabila seseorang berdiri salat, kemudian berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan hajatnya. Berarti hari Jumat yang mustajab ini juga tertulis dalam kitab apa? Taurat. Abdullah bin Salam ini salah satu habrun min ahbaril Yahud. Ulamanya di antara ulamanya orang Yahudi. Nanti kita akan sebutkan kisahnya yang luar biasa para jemaah. Dia tahu tentang isi kitab Taurat itu sehingga dia mengatakan, wahai Rasulullah, dalam kitab kita ini ada pembahasan tentang bahwasanya hari Jumat itu ada waktu yang mustajab. Orang berdoa, kemudian dia sholat, kemudian berdoa, Allah kabulkan hajatnya. Fa asyara ilayya Rasulullah SAW. Nabi memberikan isyarat kepada Abdullah. Ba'du sa'ah, atau sebagian waktu. Faqultu sadaqta au ba'du sa'ah. Benar engkau ya Rasulullah, sebagian waktu. Artinya waktunya sedikit, enggak lama. Jadi Nabi katakan, di kitabmu itu bukan lama waktunya, kata Nabi, tapi sedikit disebutkan dalam Taurat itu. Betul wahai Rasulullah, kata, waktunya sedikit. Qala, Nabi SAW mengatakan, hiya akhiru sa'atin nahar, penghujung waktu siang hari. Pirang? Penghujung waktu siang hari. Kapan penghujungnya? Menjelang terbenamnya matahari. Qultu, kata Abdullah bin Salam, innaha laysat sa'at shalah. Wahai Rasulullah, bukankah waktu itu waktu yang dilarang untuk salat? Bala, innal 'abdal mu'min idza shalla thumma jalasa la yahbisu illa shalah fa huwa fi shalah. Iya, waktu itu bukan waktu disyariatkannya salat, tapi seorang muslim yang menunaikan salat, kemudian dia duduk menunggu salat berikutnya, melainkan dia berada di dalam salat. Paham apa ya para jamaah ini? Maksudnya begini para jamaah, kayak kita saat ini, seperti kita saat ini, seorang muslim sudah menunaikan salat. Kita ini sudah menunaikan salat maghrib. Kemudian kita menunggu salat isya. Ya, dari selesai salat maghrib sampai datangnya salat isya ini sama seperti kita salat. Dengan syarat yang menjadikan kita duduk di tempat ini adalah niatnya untuk menunggu salat. Baik. Berarti keterangan dari Abdullah bin Salam ini, hadis Abdullah bin Salam ini, kapan waktu mustajab itu? Menjelang terbenamnya matahari. Baik. Dalam hadis Jabir, ini hadis yang keempat, riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Abu Daud. Kata Nabi SAW, annaha ma baina salatil asri ila ghurubis syams. Waktu yang mustajab pada hari Jumat itu dari semenjak selesai salat asar sampai terbenamnya matahari. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita baca biografi singkat dari sahabat Abdullah ibn Salam, perawi hadis riwayat Al-Imam Ahmad tadi. Nama beliau ketika di masa jahiliyah sebelum mengenal Islam, nama aslinya adalah Al-Husain ibn Salam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan nama Abdullah. Nama aslinya Al-Husain.
Abdullah ibn Salam ibnul Harith, kunyahnya Abu Yusuf atau Abul Harith. Wa kana min Yahudi Bani Qainuqa'. Beliau salah satu tokoh Yahudi dari Bani Qainuqa' yang ada di kota Madinah. Wa kana habran min ahbaril Yahud. Beliau salah satu ulama di antara ulamanya Yahudi. Beliau masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke kota Madinah. Subhanallah. Nabi datang, Allah Azza wa Jalla sinari hatinya Abdullah bin Salam dengan cahaya Islam. Kisah Islamnya disebutkan di dalam Sahih Ibnu Hibban dan dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, ya, orang-orang datang berdesakan menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjumpa dengan Nabi, dia mengatakan, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni sa'iluka thalath." Aku bertanya kepadamu tentang 3 pertanyaan. La ya'lamuhunna illa nabiyyun. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini kecuali seorang nabi. Ini menjadikan Abdullah bin Salam ini mantap masuk ke dalam agama Islam. Karena dia seorang Yahudi yang tahu tentang agamanya. Orang yang berilmu tentang agama Yahud. Sehingga dia bertanya, "Wahai Rasulullah, ini pertanyaan yang tidak akan mampu menjawabnya kecuali apa? Seorang nabi." Qala sal, silahkan ajukan pertanyaanmu. Qala ma awwalu asyratis sa'ah. Apa tanda yang pertama dari tanda hari kiamat yang muncul yang paling besar? Wa ma awwalu ma ya'kulu minhu ahlul jannah. Yang kedua, apa makanan pertama kali yang akan dimakan oleh penghuni surga? Pertanyaan yang ketiga, wa min aina yushbihul waladu abahu wa ummahu. Bagaimana anak itu bisa lebih mirip kepada ibunya atau mirip kepada bapaknya? Di zaman itu belum ada ilmu kedokteran. Tapi Nabi bisa menjawab sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu. Nabi menjawab, akhbarani bihinna Jibril alaihi salamu anifan. Tadi Jibril datang kepadaku memberikan aku jawabannya. Langsung turun jawab. Apa kata Abdullah bin Salam? Zaka aduul yahudu minal malaikah. Jibril itu adalah musuhnya orang Yahudi dari para malaikat. Jadi Abdullah bin Salam tahu orang Yahudi itu sangat benci kepada malaikat Jibril. Qala amma awwalu asyratis sa'ah. Tanda hari kiamat yang pertama, kata Nabi SAW, fanarun takhruju minal masyriqi fatahsyurun nasa ilal maghrib. Api yang keluar dari masyriq, dari timur, yang akan menggiring manusia ke barat. Ini tanda hari kiamat pertama para jamaah. Kalau bukan pembahasan kita tentang waktu sholat Jumat, kita akan bahas ini, tapi pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi nanti di akhir zaman itu akan keluar api di negeri Yaman. Sebagaimana keluar api yang akan menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Dalam riwayat yang lain dikatakan wan narun takhruju min qu'rati adnin. Nanti di hari kiamat akan ada api keluar dari jurang Aden yang ada di Yaman. Turahilun nas, mengumpulkan manusia. Jadi subhanallah para jamaah, dalam Sahih Bukhari, jadi manusia akan digiring nanti hari kiamat itu menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang senang, ada kelompok yang takut, ya, dan ada kelompok, ya, di mana 2 orang di atas unta kata Nabi, 3 orang di atas unta, 4 orang di atas unta, 10 orang di atas unta.
selebihnya digiring oleh api. Ada orang yang dikumpulkan oleh api ini. Jadi api gerong itu ini. Kita digiring oleh api nanti ini. Kelompok yang pertama bahagia para jamaah. Yang kedua apa? Ya, pada bahasa kaget kembelas. Ya, takut luar biasa. Yang ketiga, kata Nabi, 1-2 orang di atas unta begoncengan. Ada 3 orang di atas unta. Ada 4 orang di atas unta. Ada 10 orang di atas unta. Sisanya api yang ngejar dia. Saking apa? Luar biasa takutnya. Ini tanda pertama hari kiamat yang disampaikan oleh Nabi SAW, menjawab pertanyaan siapa? Abdullah bin Salam. Baik. Kemudian pertanyaan yang berapa dijawab? Yang kedua. Wa amma awwalu ma ya'kulu ahlul jannah. Adapun makanan, hidangan pertama kali yang akan dimakan oleh penghuni surga. Mami Kas. Nah, Mami. Abu Sayyaf dia tahu berjawab baru. Mungkin itu yang apa makanan pertama kali akan penghuni surga? Apa makanan hidangan pertama yang dimakan oleh penghuni surga? Mami. Hah? Cuman datang belum dapat jawabannya. Abu Sayyaf. Nah, Abu Sayyaf dengar jawabannya. Makanan pertama penghuni surga. Apa makanan pertama penghuni surga, Abu Sayyaf? Untuk kurma katanya. La ilaha illallah. Abu Sayyaf mengatakan makanan pertama kali penghuni surga adalah apa? Kurma. Kalah ngejawab Nabi berjawab ini. La ilaha illallah. Makanan pertama kali, hidangan pertama kali yang dihidangkan kepada penghuni surga, ziyadatu kabidil hut, sekerat hati ikan. Ini makanan hidangan pertama penghuni surga nih karo jamaah. Atim Pak. Apa pertanyaan yang ketiga? Bagaimana anak itu bisa mirip sama ibu dan bapaknya? Nah, ini dia jawabannya jelas. Nabi mengatakan, wa amma shibhul walad abahu wa ummahu. Adapun seorang anak menyerupai ibu dan bapaknya, fa idza sabaqa ma'ul rajul ma'al mar'ah naz'a ilaihi walad. Kalau yang lebih dahulu keluar air maninya bapaknya daripada ibunya, maka sang anak akan mirip kepada bapaknya. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajul, kalau ternyata air mani ibunya lebih dulu keluar daripada air mani bapaknya, apa kata Nabi? Naz'a ilaiha, anak itu akan mirip kepada ibunya. Ini jawaban berdasarkan apa? Wahyu. Nabi mengatakan tadi Jibril ngasih tahu saya jawabannya. Nah, ini 3 pertanyaan yang hanya mampu dijawab oleh Nabi. Dan Nabi SAW menjawabnya langsung tanpa pikir panjang. Abdullah bin Salam mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan engkau adalah utusan Allah. Karena tidak mungkin dijawab kecuali seorang nabi. Akhirnya Abdullah bin Salam punya permintaan. Permintaannya kepada Nabi, ya Rasulullah, innal yahud qaumun buhut wa innahum ya'lamu bi islami yabhutunani indak. Lihat para jamaah, apa kata Abdullah bin Salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Rasulullah, orang Yahudi ini katanya qaumun buhut,
Mereka orang-orang yang suka mendustakan. Kalau mereka tahu saya masuk Islam, pasti mereka akan mendustakan saya. Kemudian apa jawaban Nabi SAW? Ya, fa'arsil ilaihim fas'alhum anni. Kemudian Nabi utus, kemudian Nabi bertanya kepada mereka, Rajulun ibnu Salam fikum? Apakah ada seorang lelaki yang bernama Ibnu Salam pada diri kalian oleh orang-orang Yahudi? Lihat jawabannya para jamaah. Khairuna wa ibnu khairina wa alimuna wa ibnu alimina wa afqahuna wa ibnu afqihina. Sanjungan ini, mari bahasa Anda, kasupangnya luar biasa. Disanjung luar biasa. Orang paling baik, anak dari orang terbaik. Orang terbaik dari anak orang Orang paling alim di antara kami dari anak yang orang paling alim di antara kami. Orang yang paling faham agama di antara kami dari anak orang yang paling paham agama di antara kami. Langsung disekak sama Nabi SAW. Ara'aitum in aslama tuslimun? Bagaimana pendapat kalian jikalau Abdullah bin Salam ini masuk Islam? Melenda ide pada nama Islam engkau? Mau enggak kalian masuk Islam? Qala a'adzahu Allah min dzalik. Dia mungkin akan sama Islam katanya. Enggak mungkin dia akan masuk Islam. Apa kata Nabi? Ukhruj ya Abdullah bin Abdullah. Keluar wahai Abdullah bin Salam. Qala asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Langsung berubah. Orang yang paling jelek dari anak yang paling jelek, orang yang paling jahil dari anak yang paling jahil. Apa kata Abdullah bin Salam? Wahai Rasulullah, hadzal ladzi kuntu atakhawwafu minhum. Ini yang saya takutkan dari mereka, katanya. Tadi sebelum kita masuk Islam, sanjungannya setinggi langit. Namun ternyata setelah kita masuk Islam, Abdullah bin Salam dihinakan, dicela, dicaci. Makanya apa kata Abdullah bin Salam? Orang Yahudi, orang-orang pendus. Baik. Kemudian kata liman azani Allah wa iyyakum. Abdullah bin Salam ini termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun yu'tauna ajrahum marratain." Ada 3 golongan manusia yang diberikan pahala 2 kali. 2 kali nembang pahala si Allah ini para jamaah. Double pahalanya. 3 golongan ini. 1, rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi wa adraka an-nabiy fa amana bihi wattaba'ahu wa saddaqah. Seseorang dari ahli kitab yang dia beriman dengan nabinya. Kemudian dia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia beriman dan membenarkannya dan mengikutinya. Falahu ajran. Dia dapat 2. Termasuk siapa? Abdullah bin Salam. Subhanallah. Yang kedua, wa abdun mamluk. Hamba sahaya. Adda haqqallah. Ia menunaikan hak Allah wa haqqa sayyidihi, dan hak tuannya. Falahu ajran. Dia dapat 2 pahala. Nah, perhatikan. Yang ketiga ini, tapi yang ketiga ini tidak bakal dapat kita ini. Yang pertama kita nggak dapat. Yang kedua juga nggak dapat. Yang ketiga juga nggak dapat. Wa rajulun kanat lahu amatun. Seorang lelaki yang memiliki hamba sahaya wanita. Faqadaha fa ahsana ghidha'aha. Dikasih makan dengan baik, dicukupkan nafkahnya dengan baik. Tsumma addabaha wa ahsana ta'dibaha. Dididik dengan baik, diajarkan agama dengan baik. Tsumma a'taqaha wa tazawwajaha. Dia merdekakan kemudian dia nikahi. Falahu ajran. Dia dapat 2. Mama Mika sejauh ini jangan.
Jauh. Dia mau, nggak dapat sudah kita ini. Mau kita dapat ya anak? Mau apa anda itu ini? Si telu ini 2 kali mau pahala. Hah? Hendarak langan para jamaah. Seriri langan toh ini. Tak ada jalan sudah kita ini. Tayyib. Kemudian Ukhatal iman azani Allah wa iyyakum, ini keutamaan yang terakhir kita sebutkan dari tentang keutamaan Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam ini 4 sahabat yang diwasiatkan oleh Mu'adz untuk mengambil ilmu darinya. Ketika Mu'adz bin Jabal meninggal dunia, orang-orang datang kepada beliau, bertanya, meminta wasiat. Ausina ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kasih kami ini nasihat. Qala innal ilma wal iman makanahuma mimma btaghahuma wajadahuma. Ilmu dan iman itu ada di tempat keduanya. Orang yang nyari pasti akan dapat. Disebutkan 3 kali. Ilmu dan iman ada pada tempatnya. Siapa yang nyari dia, pasti dia akan dapat. Faltamisul ilma inba'ah. Cari ilmu itu pada 4 manusia. Uwaimir, Abu Darda. Yang kedua, wa inda Salman al-Farisi. Salman al-Farisi. Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Salam alladhi kana Yahudiyan. Abdullah ibn Salam yang dahulunya adalah seorang Yahudi. Bahkan Nabi mengatakan kepada Abdullah ibn Salam ini, ya, dalam suatu hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku tidak pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang masih hidup berjalan di atas muka bumi, innahu min ahlil jannah, dia adalah penghuni surga daripada Abdullah ibn Salam. Baik, kita masuk kepada pembahasan kita. Lupa itu ini pembahasan apa yuk? Baik, apa pembahasan kita? Waktu mustajab. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, wa fi hadhihi al-ahadits dalilun ala anna Allah taala qad khassa yawm al-jum'ah min baini sa'iril ayyamil usbu' bi sa'atin syarifatin yustajabu fiha ad-du'a. Hadis ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla mengkhususkan hari Jumat di antara hari-hari yang lain dengan keistimewaan, yaitu waktu mulia dikabulkannya dan diijabahinya doa. Tidaklah seorang muslim berdoa, bermunajat, meminta permintaan kepada Allah dari perkara dunia ataupun perkara akhirat, melainkan Allah Azza wa Jalla akan mengabulkannya. Ibnu Hajar menyebutkan, ya, ada 34 pendapat kapan waktu mustajab. Afan, 43 pendapat. Salasatun wa arba'ina qaulan. Ada 43 pendapat para ulama yang mengatakan kapan waktu mustajab pada hari Jumat itu. Kemudian para ulama meringkasnya menjadi 10. Kemudian yang paling kuatnya menjadi 2 pendapat. 43 diringkas menjadi 10, diringkas menjadi berapa? Menjadi 2. Al-awwal, pendapat yang pertama, annaha min julusil imam ila inqida'is salah. Dari duduknya imam di atas mimbar sampai selesainya salat Jumat. Ini pendapat yang pertama.
Mulai imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk. Nah, itu mulai mustajab. Menurut pendapat yang pertama ini. Sampai kapan? Selesai salat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Udah selesai waktu mustajab itu. Berarti kalau kita mengatakan pendapat yang pertama ini yang kita ambil, berarti kita memperbanyak berdoa kapan? Ketika sujud. Karena itu ketika sholat itu masih waktu apa? Mustajab. Tidak mungkin kita berdoa ketika khotib lagi apa? Berkhutbah. Baik. Pendapat ini ya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Arabi, salah seorang ulama Maliki, mengatakan pendapat ini yang kuat. Apa kata beliau? Wabihi aqul. Inilah pendapat yang aku pegang. Li'anna zalikal amala min zalikal waqtu kulluhu salah. Karena zalikal amal, perbuatan itu semenjak waktu itu semuanya adalah salat. Kan kita masuk masjid itu salat dulu apa enggak? Salat. Sampai kita menunggu datangnya salat Jumat. Nah, waktu itu semuanya salat, kata Al-Imam Ibnu Arabi rahimahullahu taala. Sehingga saya berpendapat bahwasanya waktu yang mustajab itu semenjak duduknya imam sampai selesainya salat. Baik, pendapat yang kedua. Dan ini pendapat yang paling kuat. Annaha akhiru sa'atin ba'dal asri. Iya, waktu mustajab pada hari Jumat itu adalah waktu terakhir dari waktu asar. Sebagaimana hadis Abdullah bin Salam tadi. Apa kata Nabi SAW? Wahya akhiru sa'atin nahar. Waktu yang mustajab itu adalah di penghujung waktu dari salat asar, yaitu menjelang terbenamnya matahari. Makanya dalam hadis yang sebelumnya Nabi mengatakan wa asyara biyadihi yuqalliluha. Nabi mengisyarat dengan tangannya, waktu itu sebentar. Waktu itu apa? Sedikit. Baik. Kemudian faedah berikutnya dari hadis yang mulia ini. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, aktsarul ahadits allati turja fiha ijabatud da'wah. Kebanyakan hadis menunjukkan waktu yang mustajab annaha ba'da salatil asr, setelah waktu salat, wa turja ba'da zawalis syams, dan setelah matahari bergeser. Mana dalilnya para jamaah? Hadis dari Abu Daud. Apa kata Nabi SAW? Yaumul Jum'ati ithnata asyrata sa'ah. Hari Jumat itu terdapat 12 jam. Itu apa ya? Siang hari itu berapa jam? Ya 12. Malamnya berapa? Jadi berapa? 24. La yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullah. Tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah illa atahullahu iyyah, melainkan Allah pasti akan berikan kepada dia. Faltamisuha, carilah waktu yang mustajab itu akhir sa'atin ba'dal asri, akhir sa'ah, waktu terakhir selesai salat. Kapan? Parak angin telap jel menjelang terbenamnya matahari. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, perhatikan para jamaah, ini faedah yang berikutnya. Wa hadhihi as-sa'ah hiya akhiru sa'atin ba'dal asr. Waktu ini, waktu terakhir selesai salat asar,
yu'azzimuha jami'ul milal, diagungkan oleh semua orang yang beragama. Makanya ada beberapa riwayat disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Tarikh dalam kitabnya Zadul Ma'ad, di antaranya salah seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair, idza shallal asr, kalau selesai salat asar, lam yukallim ahadan hatta taghrub asy-syams, beliau diam, tidak berbicara dengan siapapun sampai terbenamnya matahari. Kana munsyaghilan bid-du'a, beliau sibuk berdoa. Nah, jelas Mamikas. Jadi jemaah ini selesai salat asar, petepu pen masjid. Ngawis tuh kah? Ya dia mau carikan sapinya rumput katanya Mamikas. Iya, soalnya kalau siang katanya panas. Mamikas, tabi'in ini selesai salat asar diam, tidak berbicara dengan siapa-siapa. Sibuk sampai terbenamnya matahari. Juga disebutkan dari Tawus bin Kaisan, idza shallal asra yaumal jum'ah, jikalau salat asar pada hari Jumat, istaqbalal qiblah, beliau menghadap kiblat. Walam yukallim ahadan hatta taghrub asy-syams, beliau tidak berbicara dengan siapapun sampai terbenamnya matahari. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan kata seorang ulama, Ibnu Abdil Bar, dalam kitabnya At-Tamhid, walladzi yanbaghi likulli muslimin, sepantasnya setiap muslim al-ijtihadu fid du'a fid dini wad dunya, seorang muslim bersungguh-sungguh berdoa untuk dunia dan akhiratnya, untuk dunia dan agamanya, fil waqtainil mazkurain, pada waktu yang disebutkan. Dua waktu yang tadi yang paling kuat. Paling kuatnya menjelang terbenamnya matahari. Kalau waktu yang pertama dari duduknya imam sampai selesai sholat, kita bersungguh-sungguh berdoa, kata Ibnu Abdul Bar, roja al-ijabah, mengharap Allah mengabulkan doa kita. Kemudian juga kata Imam al-Iraqi, in kana matlubuhu khatiran aziman, orang yang memiliki permintaan yang besar, pengendang beli tiba Allah. Mana permintaan yang besar? Para jamaah, kasu'alil maghfirah, minta ampunan. Ingat ini para jamaah, permintaan yang besar itu minta ampun. Satu, wan najati minan nar, selamat dari api neraka. Ini permintaan yang besar. Wadukhulin nar, wadukhulil jannah, masuk surga. Ini tiga permintaan besar ini. Ampunan, kalau tidak diampuni nggak bakal masuk surga kita. Yang kedua, selamat dari api neraka, permintaan besar. Masuk surga, permintaan besar. Waridallah, dan ridho Allah. Lijadirin yastawiba jami'a umrihi bittalabi wassu'al. Seorang muslim sepanjang umurnya dia terus meminta kepada Allah tiga ini, katanya. Ini permintaan beli ini para jamaah. Tidak main-main. Bukan permintaan yang ringan, sepele, ampunan, selamat dari neraka, surga. Ini permintaan yang besar. Sepanjang hayat kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih pada waktu yang mustajab. Demikian kajian kita para jamaah, silakan kita kumandangkan adzan dulu, baru kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, dari yang hadir maupun dari para pemirsa yang memiliki pertanyaan.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Silakan Anda bertanya. Saya kah? Naikkan diri mengejarkan hari Jumat. Najari jarah kilo italeka. Jauh kah? Daerah petani nekian berronda yang mengejar Jumat. Nabi kemudian pahalanya deka no di pada permohonan. Iya. Mohon. Jadi pertanyaan Abu Sayyab ini, mana lebih besar pahala orang yang datang ke salat Jumat ya dengan jalan kaki atau pakai kendaraan? Tentu lebih besar pahala orang yang pakai jalan kaki, tapi dengan syarat, beberapa syarat, bukan hanya jalan kaki saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, man ghassala yaumal jum'ah wa ghatasal, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, satu dia mandi, wa bakkara wa batakara, yang kedua datang pagi-pagi, datang awal-awal, udah dua, mereka naik jalan kaki tapi telat ya nggak dapat, wa masya wa lam yarkab, jalan kaki tidak pakai kendaraan, yang keempat wadana minal imam, duduk dekat dari imam, lima
wastama'a wa lam yalghu. 5 ini. Dia mendengar dan tidak melakukan hal yang sia-sia. Kana lahu bi kulli khutwatin ajru sanah siyamuha wa qiyamuha. Setiap satu langkah itu pahala puasa dan salat 1 tahun. 2 langkah pahala 2, pahala salat dan pahala puasa 2. 3 langkah. Hitung sudah 100 langkah 100 tahun. Bukan main pahala salat dan pahala puasa. Jelas Abu? Jelas. Amikas. Allahu a'lam. Mulai Pak. Amikas bertanya tentang pahala. Mau kita pahala Mumbe? Poligami kan. Aduh, kah Mamikas. Mami terlalu jauh pertanyaannya ini. Jauh lalu ini aja. Iya. Jadi Mamikas bertanya, hari Jumat hari berkah katanya. Bagaimana pahala kita poligami hari Jumat katanya. La ilaha illallah. Jadi tidak ada pahala khusus poligami hari Jumat. Ya. Cuman hari Jumat itu hari yang paling istimewa dari hari-hari yang ada dalam satu minggu. Disebut hari Id, hari raya mingguan. Mami doang ruang praktekan jemaah ini. Ya Mami dia yang praktekan hari Jumat ini. Ya kita tunggu undangannya Mami ini. Apa Mami? La ilaha illallah. Bahaya Mami ini. Nah, wallahu taala ala wa alam. Ada pertanyaan yang lain? Baik, di sini ada pertanyaan. Bagaimana kalau kita berdoa di sawah? Di waktu tersebut. Ya di mana-mana berdoa tidak ada masalah. Antum mau berdoa di atas gunung juga tidak ada masalah. Di atas pesawat juga nggak ada masalah. Yang penting berdoa di waktu Tapi kan doa itu ada adab-adabnya. Itu yang perlu diperhatikan. Ya jangan berdoa tapi nggak pakai baju berdoa sambil pakai apa? Ya pakai pacul itu. Ya Allah, mudahan dia bagus ini tomat kita katanya. Ada orang berdoa tapi berdoa tidak serius. Tempat yang paling baik berdoa itu di mana? Di masjid berdoa. Menghadap kiblat, sholat dulu nasu, sholat tahiyatul masjid. Atau duduk selesai sholat asar sampai terbenamnya matahari, berdoa terus kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah kabulkan hajat dunia dan hajat akhirat kita. Tapi berdoa di mana saja hukumnya apa, Bu? Boleh. Dengan adab-adabnya, ya dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika berdoa. Berdoa dalam keadaan suci, berdoa dengan hati yang khusyuk, tunduk. Misalkan dia kerja di sawah, tidak pulang, ya gelar tikar, ya ada kiblat, duduk, berwudu, terus angkat tangan berdoa terus, tidak ada masalah. Nah, Allah Taala ala. Sila Ustaz. Dari segi kemuliaan Jumat itu yang afdal itu malamnya hari ini. Baik. Kalau kita lihat yang afdal itu adalah apa? Siangnya lebih utama daripada malamnya. Karena apa? Ada waktu mustajab. Tapi kalau baca Syafi'i juga diperintahkan apa? Malamnya dan siangnya. Dari tadi semenjak terbenamnya matahari itu sudah disunnahkan baca
surat Al-Kahfi. Dalam suatu hadis yang lain, Nabi SAW katakan, jangan kalian khususkan malam Jumat dari malam-malam yang lain dengan qiyamul lail. Dan jangan pula kalian khususkan hari Jumat berpuasa dari hari-hari yang lain. Tapi siang harinya ini dia istimewa dari sisi apa? Dari sisi adanya waktu yang mustajab. Makanya apa kata Nabi SAW? Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Hari terbaik terbitnya matahari adalah hari Jumat. Maka di sini yang lebih utama adalah apa? Siang. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Salah masbuk ya. Masbuk terus. Jadi marah kepada karena bukan masbuk. Saya lalu masbuk. Masbuk salat tiran. Banyak macam ajwa itu. Terus? Masbuk. Iyalah. Itu bisa juga. Arak ke hadis ancamana. Apa pertanyaan pelungguh? Arak ke mau kita. Arak ke mauna dengan segera masbuk. Pertanyaannya, apa yang didapat orang yang suka masbuk? Oh ya ada. Dapatnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Wala yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Senantiasa suatu kaum suka terlambat, Allah akan jadikan dia terlambat dari rahmatnya. Yang suka telat mau rahmat. Suka terlambat akan telat dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya mauna. Apa dapatnya? Ya, terlambat dapat rahmat. Wallahu taala ala wa ala. Jadi yang masa berulang-ulang umpamanya kemudian surat Kahfi arah Jumat malam balik Jumat dong. Mari kita baca yang termasuk ulang-ulang. Bagaimana hukum mengulang-ulang membaca surat Al-Kahfi? Sangat baik. Luar biasa. Malamnya khatam, besoknya khatam lagi. Alhamdulillah. Tidak rugi. Pahalanya sangat banyak. 1 huruf 10 kebaikan. Coba siapa yang mau hitungkan kita huruf surat Al-Kahfi dulu. Ya, biar kita hitung pahalanya nanti. Para jamaah. Alhamdulillah. Sudah berapa huruf itu? Alif, lam, ha, mim, dal. Berapa? 5. Udah 50. Sekat wah ini. Lillah berapa sudah? 3. 4 jadinya tasydid itu. Sudah berapa? 90. Alladzi anzala ala 'abdi kitaba wa lam yaj'al lahu. Udah berapa itu? Subhanallah. Meskipun diulang-ulang enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau malamnya setengah, besoknya setengah, ya otomatis yang mengulang-ulang lebih banyak pahalanya. Karena disunnahkan membaca surat Al-Kahfi itu di malam hari dan di siang yang harinya selama sebelum terbenamnya hari pada hari Jumat, sebelum telap jelono amadi. Lamun ketelap jelo jeba selesai wah. Ya. Nah, Allah taala ala wa ala. Memikas la ilallah. Ilah. Pokok memikas je pahala doang. Pokok memikas ini spesialis pahala. Salat itu 1 rakaat katanya. Dapat pahala, tapi antum masbuk ya sempurnakan. Kalau masbuk apa? Sempurnakan. Sama kayak orang sholat gerhana. Ya, orang nggak paham itu salam sangan cai imam no. Ya. Jadi orang yang masbuk juga apa? Disempurnakan mami. Ya. Mudah-mudahan jahil sementara tak ada, mudah-mudahan tahu aja nah. Kalau sudah tidak tahu ya mudah-mudahan Allah terima amalannya. Allahu taala alam.
Lanjut. Lanjut. Enggak. Enggak lanjut. Kita seperti saya Jumat. Seperti sawe Jumat. Salat Jumat. Terus. Nanti dia asar. Kita nanti dia asar nono lalu dia kita nama mangan. Iya. Kita lubang. Jadi salah apa ketahuan ini Abu? Salah pertanyaannya. Bukan sawe Jumat, bukan selesai Jumat dia nunggu, selesai asar. Nah. Lanjut saya sholat asar ini, sholat maghrib. Nah terus, lagi ya mau mangan sampai. Nah nanti nono bega sulit nanti. La ilaha illallah. Oh, pertanyaannya Bu Sayap ini katanya ada orang yang sibuk sama sapinya. Kayaknya Mami Kas disinggung ini. La ilaha illallah. Ada yang sibuk sama sapinya katanya. Tidak bisa dia melaksanakan sunnah itu. Nunggu berdoa selesai asar sampai terbenamnya matahari pada hari. Sulit sekali dia itu katanya. Bagaimana? Ya kalau sulit ya sambil ngawis dia berdoa. Ya sambil cari rumput dia berdoa. Nah, wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan terakhir. Bagaimana keutamaan hari Jumat bagi para perempuan, Ustaz? Perempuan juga dapat. Ya, selama dia hidupkan Jumat itu dengan ibadah. Wanita juga berdoa di rumahnya. Jadi jangan laki-laki juga. Jangan hanya laki-laki yang menghidupkan. Para wanita juga di rumah berdoa kepada Allah. Apa yang berlaku bagi laki-laki berlaku bagi perempuan. Selama tidak ada hukum khusus yang mengkhususkan bagi para wanita. Nabi SAW mengatakan innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Dalam arti dan maksud dari sisi hukum dan pahala. Pahala yang berlaku bagi laki-laki didapatkan wanita. Selamat yang tidak ada pengkhususannya. Contoh yang ada pengkhususan, laki-laki wajib berjamaah di masjid, wanita di rumah lebih wajib bagi dia. Wanita mana lebih besar pahalanya, di masjid atau di rumah? Jelas di rumah lebih besar pahalanya. Baik, demikian kajian kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita berikutnya di Masjid As-Sunnah di Berampet Timur insyaallah.